Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Atep Riyad. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang mata kuliah e-bisnis dan web design, yang dimana pada pertemuan kelima ini yang saya akan bahas yaitu tentang infrastruktur e-bisnis. Adapun pembahasan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu ada 4 hal. Pertama tentang pengertian infrastruktur e-bisnis, kedua tentang komponen infrastruktur e-bisnis, ketiga tentang karakteristik infrastruktur e-bisnis, dan yang keempat tentang kerangka infrastruktur e-bisnis. Jadi 4 hal ini yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Adapun standar kompetensi yang saya harapkan setelah rekan-rekan mendapat penjelasan tentang tema ini, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjabarkan tentang infrastruktur e-bisnis. Jadi rekan-rekan harus bisa menyimpulkan pengertian dari infrastruktur e-bisnis ini. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui komponen dalam infrastruktur e-bisnis. Rekan-rekan juga harus memahami tentang apa saja sih komponen dalam infrastruktur e-bisnis itu, gitu ya. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui karakteristik dalam infrastruktur e-bisnis. Di sini pun sama, rekan-rekan harus mampu mengetahui karakteristik apa saja yang ada dalam infrastruktur e-bisnis. Dan yang keempat, mahasiswa mengetahui kerangka dalam infrastruktur e-bisnis. Nah, keempat hal ini yang saya harapkan rekan-rekan dapatkan dari pemaparan kali ini. Kita langsung saja ke pembahasan. Pertama tentang pengertian infrastruktur e-bisnis. Di sini dikatakan bahwa infrastruktur e-bisnis itu adalah arsitektur hardware, software, data, dan informasi yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Nah, di sini ada beberapa hal yang digarisbawahi, yaitu ada hardware, software, data, dan informasi. Ya, nah berarti ini tuh infrastruktur e-bisnis itu adalah kolaborasi antara arsitektur hardware, software, data, dan informasi, ya, untuk memberikan layanan dalam e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Nah, jadi intinya pengertian infrastruktur e-bisnis itu adalah adanya kolaborasi antara hardware, software, data, dan informasi untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Nah, itu ya, itu tentang pengertian infrastruktur e-bisnis. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa harus internet? Nah, kenapa harus internet? Nah, ketika kita lihat di sini ada blog, ada sosial media, website, marketing, networking, dan viral. Nah, semua aspek ini jembatannya adalah internet. Ketika kita berbicara blog, ya, banyak sekarang blogger-blogger yang sukses dengan isi konten-konten yang sangat luar biasanya itu banyak, sehingga mengangkat dia sebagai blogger yang sukses. Itu melalui apa? Internet. Terus lagi di sini sosial media. Banyak sekarang orang-orang yang eksis, ya, terkenal melalui internet. Kemudian website. Banyak sekarang website perguruan tinggi, sekolah. Kita bisa akses, kita bisa lihat informasinya. Itu melalui apa? Melalui internet. Terus kita berbicara marketing. Ketika kita masih tetap menggunakan marketing konvensional, yang saya ingin tanyakan, kira-kira kita ketinggalan atau tidak? Sekarang itu banyak pelaku-pelaku usaha yang sudah memasarkan produknya dengan menggunakan internet. Ya. Kemudian networking, itu harus menggunakan internet. Tidak bisa kita membangun networking tanpa bantuan internet. Tidak bisa. Apalagi di sini viral. Ya, apalagi di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba viral dengan adanya internet ini, gitu ya. Banyak sekali di Indonesia ini orang-orang yang hanya, ya mungkin awalnya iseng gitu ya, seperti yang kemarin saya nonton TV, itu ada ya ibu-ibu sedang memarahi anaknya karena tidak tahu Pancasila kalau tidak salah. Kemudian diajari, ya sampai dia itu viral, ya.
sampai viral gitu ya, seperti itu, sampai diwawancarai di infotainment dan sebagainya gitu ya. Itu padahal cuman hal-hal seperti itu gitu ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Nah, makanya di sini ketika kita bertanya kenapa harus internet, ini jawabannya. Banyak aktivitas yang kita lakukan dengan menggunakan internet. Rutinitas di internet. Apakah Anda pernah mencari data dengan menggunakan Google? Pernah tidak? Pasti pernah. Layanan email via Gmail atau Yahoo Mail? Pasti pernah. Ya. Kalau sekarang mungkin rekan-rekan mempunyai email itu Gmail ya. Kalau pas saya dulu, zaman saya kuliah, email itu pertama itu ini, Yahoo. Ya, saya menggunakan Yahoo Mail, emailnya. Dan mungkin untuk saat ini, Yahoo Mail ini sudah mulai tertinggal ya. Banyak sekarang pengguna itu beralih ke Gmail. Buat akun di jaring sosial, pasti rekan-rekan pernah. Nonton video di YouTube, pasti rekan-rekan pernah juga. Dan masih banyak aktivitas yang lainnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang komponen infrastruktur e-bisnis. Dalam infrastruktur e-bisnis, di sini terdapat dua komponen utama. Jadi ketika kita berbicara komponen dalam infrastruktur e-bisnis, itu ada dua komponen. Yaitu yang pertama tentang technical e-business infrastruktur, dan yang kedua tentang human e-business infrastruktur. Yang pertama tentang technical e-business infrastruktur. Nah, ini mencakup hardware, berarti perangkat keras ya, software di sini, teknologi komunikasi, data dan aplikasi utama. Jadi ketika kita berbicara technical e-business infrastruktur, berarti kita berbicara hardware, teknologi, software, ya, media dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada human e-business infrastruktur. Nah, kalau ini berkaitan dengan keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, norma, dan pengetahuan. Nah, kalau berbicara masalah yang kedua, komponen yang kedua, yaitu ini berbicara skill. Nah, itu ya, itu dua komponen dalam infrastruktur itu ada dua, tolong diingat. Yang pertama tentang technical e-business infrastruktur, kedua tentang human e-business infrastruktur. Nah, sekarang kita berbicara karakteristik infrastruktur e-bisnis. Nah, ketika kita berbicara karakteristik, di sini ada 4 karakteristik dalam infrastruktur e-bisnis. Pertama tentang connectivity. Kedua tentang compatibility. Ketiga tentang modularity. Dan yang keempat tentang highly skilled IT personnel. Ya, jadi 4 hal ini yang harus rekan-rekan pahami juga. Sekarang kita berbicara tentang connectivity. Apa sih connectivity itu dalam infrastruktur e-bisnis itu ya? Yaitu konsep untuk menghubungkan semua pengguna. Ya, ada konsep untuk menghubungkan semua pengguna. Area fungsional dan aplikasi perusahaan yang memungkinkan untuk berbagi informasi sehingga berdampak pada perluasan implementasi aplikasi. Nah, ketika kita berbicara infrastruktur e-bisnis, terus kita berbicara harus adanya connectivity. Nah, berarti di sini connectivity berhubungan dengan hubungan. Yang namanya infrastruktur itu berarti harus saling berhubungan. Karena untuk berbagi informasi. Ketika infrastruktur yang kita bangun saling berhubungan antara satu sama lainnya, berarti kita itu bisa berbagi informasi di sini. Informasi yang dibagi oleh pengguna disediakan oleh berbagai aplikasi yang dimiliki perusahaan, di mana aplikasi ini akan bernilai jika dibentuk dan digunakan sebagaimana yang diinginkan. Nah, sehingga di sini itu ketika kita berbicara bagaimana sih infrastruktur itu bisa saling berhubungan satu sama lainnya, nah berarti di sini kita berbicara alatnya apa, yaitu aplikasi. Interface-nya adalah aplikasi. Sehingga aplikasi yang dibangun itu harus sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya sebagai pengembang sistem ya. Misalnya ada klien meminta saya untuk membangun aplikasi penjualan misalkan untuk di tokonya. Saya tidak bisa langsung membuatkan prototipe-nya, tidak. Nah, tapi saya menggali dulu informasi, baik itu data, fakta, atau informasi dari klien tersebut. Kira-kira
dia itu menginginkan aplikasi yang seperti apa. Setelah saya cukup menerima informasi atau data yang saya butuhkan, nah barulah saya buat aplikasinya. Yaitu untuk mengantisipasi adanya ketidaksesuaian, sehingga kalau memang itu sudah didiskusikan terlebih dahulu, ketika program itu sudah jadi, nah sudah pasti itu sesuai dengan kebutuhan. Nah itu ya, itu tentang connectivity. Baik, selanjutnya tentang compatibility. Nah, di sini katakan bahwa compatibility itu adalah kemampuan untuk membagikan berbagai macam informasi aplikasi melalui komponen teknologi di dalam perusahaan secara menyeluruh. Compatibility ini membantu perusahaan untuk memberdayakan karyawan, menghasilkan data yang berisi informasi, dan ketersediaan pengetahuan di dalam perusahaan. Nah, sekarang kita berbicara compatibility, compatible. Nah, infrastruktur e-bisnis yang kita bangun itu harus kompatibel. Mulai dari segi software, hardware, itu harus saling kompatibel. Kenapa harus saling kompatibel? Kalau sebuah infrastruktur yang kita bangun itu tidak kompatibel atau tidak support, tidak akan mungkin berjalan dengan baik gitu ya. Kenapa? Karena tidak kompatibel. Jadi intinya dalam infrastruktur e-bisnis, kenapa di sini harus kompatibel? Ya karena di sini sistem itu dipakai bukan di satu tempat, tapi di beberapa tempat, karena jangkauan e-bisnis itu sangat luas sih. Makanya terkadang sebagai pengembang sistem, saya ketika misalkan membangun sebuah aplikasi bertanya terlebih dahulu, Pak, misalkan di sana menggunakan perangkat apa saja, ada perangkat apa saja, kemudian ada sistem operasi apa yang digunakan, seperti itu, terus Bapak kebutuhannya seperti apa. Nah ini untuk apa? Untuk mendapat compatibility-nya, sehingga ketika sistem yang saya bangun itu sudah selesai, itu akan berjalan dengan baik. Ya, sampai kita sudah capek-capek membangun sistem, tapi ketika dipasang infrastrukturnya tidak ada dan tidak kompatibel, sehingga tidak bisa digunakan. Nah itu maksud dari compatibility ini. Kemudian selanjutnya ada modularity. Modularity ini adalah memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk membangun sistem baru dengan cepat dan memodifikasi berdasarkan konsep. Jadi maksud dari modularitas ini adalah ketika adanya penambahan sistem itu harus bisa dengan cepat diterapkan gitu ya. Nah itu maksud dari modularitas. Nah sekarang kita berbicara komponen yang keempat di sini adalah highly skilled IT personil. Nah, di sini merupakan bagian yang sangat penting bagi implementasi aplikasi. Berarti ini berkaitan dengan apa? Personil IT. Dan personil IT ini harus mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya IT tersebut ya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan teknologi lain di luar perusahaan. Personil IT juga memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis perusahaan yang digunakan untuk menerapkan aplikasi yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. Nah, kalau kita berbicara highly skilled IT personil, nah berarti kita berbicara adalah orang di sini. Orang yang ditugasi untuk menangani IT di sana. Nah, jadi keempat komponen itu harus dimiliki. Connectivity, kemudian yang kedua adalah compatibility, ketiga adalah modularitas, kemudian personil IT. Nah, sekarang kita berbicara kerangka infrastruktur e-bisnis terintegrasi. Infrastruktur e-bisnis merupakan suatu struktur yang interdisipliner, yaitu lintas disiplin ilmu di sini. Berarti ketika kita berbicara infrastruktur e-bisnis itu berhubungan dengan beberapa cabang ilmu. Ya ini ya, ada proses bisnis berkaitan dengan model industri perdagangan, infrastruktur hardware dan jaringan dan software di sini. Nilai akhir dari e-bisnis akan tercapai ketika berbagai disiplin ilmu dan standar berjalan selaras dalam sebuah konstruksi infrastruktur e-bisnis yang terintegrasi. Jadi intinya ketika kita ingin membangun sebuah infrastruktur e-bisnis terintegrasi, berarti kita itu harus memahami disiplin ilmu yang ada dalam e-bisnis, yaitu salah satunya adalah ini. Nah itu ya, itu tentang kerangka infrastruktur e-bisnis terintegrasi.
Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan. Ya, Mikhail Porter mengatakan terdapat 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri, yaitu pertama persaingan kompetitif di antara anggota industri ya. Kemudian yang kedua ancaman dari pendatang baru, ketiga tentang ancaman dari produk pengganti, keempat kekuatan tawar-menawar dari pemasok, dan yang kelima kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Nah, jadi 5 hal ini harus akan pahami sebelum mereka akan memulai berbisnis. Nah, ini gambaran tentang 5 force model. Ada pesaing industri di sini, ada pendatang baru, ada kekuatan tawar pemasok, ada ancaman produk atau jasa pengganti di sini. Kemudian ada kekuatan penawaran pembeli. Nah, ini adalah model dari Porter 5 force model. Yang pertama adalah persaingan kompetitif di antara anggota industri. Ya, jadi maksudnya persaingan kompetitif itu di antara anggota industri itu maksudnya industri yang sama. Intensitas persaingan ini dipengaruhi oleh kondisi di antaranya. Itu yang pertama adalah meningkatnya jumlah pesaing. Nah, itu sudah jelas akan memunculkan persaingan di sini. Karena apa? Dengan meningkatnya jumlah pesaing, kemudian banyak orang yang meniru usaha yang kita lakukan, itu akan memungkinkan terjadi persaingan, penurunan permintaan produk. Ya, ketika misalkan di sini permintaan produk menurun gitu ya, seolah usaha yang kita lakukan itu peminatnya mulai menurun, nah itu akan adanya persaingan. Kemudian persaingan harga, nah ini juga sama. Ketika kita berbicara harga, berbicara uang, yaitu kita harus pandai-pandai kita itu menentukan harga. Ya, karena apa? Karena di sini kita berbicaranya persaingan. Secara umum pembeli itu atau pelanggan di sini menginginkan harga yang murah dengan kualitas yang bagus. Persaingan dalam hal strategi atau sumber daya. Jadi intinya kita ketika ingin bersaing, kita harus mempunyai, kalau persaingan itu tidak bisa dihindari ya. Jadi kita itu harus mempunyai strategi-strategi yang unik di sini. Karena perusahaan-perusahaan dalam industri bergantung satu sama lain, tindakan satu perusahaan seringkali mengundang reaksi dari pesaingnya. Sudah jelas, yang namanya kita saingan, punya usaha yang sama, kan kita pasti melihat tuh, ya, saingan kita. Ketika adanya perubahan strategi yang dilakukan, pasti efek ke kitanya juga itu pasti akan bereaksi gitu ya. Nah, berarti asumsinya di sini kita harus siap untuk bersaing. Itu tentang persaingan kompetitif di antara anggota industri yang sama. Yang selanjutnya yaitu ancaman dari pendatang baru. Ancaman ini muncul jika profitabilitas dari industri tersebut menjanjikan sehingga mendorong pendatang baru untuk masuk. Banyak sekali sekarang usaha-usaha yang mungkin banyak ditiru orang. Ya, kita tidak bisa melarang ketika misalnya contohnya kita jualan tahu. Tiba-tiba orang lain juga berjualan. Kita bisa melaporkan ke polisi karena dia itu meniru usaha kita. Tidak bisa seperti itu. Apalagi tahu Sumedang itu sudah banyak sekali ditemukan. Nah, berarti mau tidak mau kita harus bersaing di sini. Mudah atau sulitnya perusahaan pendatang baru untuk masuk ke dalam industri tertentu diantaranya dipengaruhi ini. Keunggulan biaya karena pengalaman. Nah, kita harus cukup pengalaman di sini untuk minimal kita unggul dalam biaya. Soalnya kalau yang namanya pendatang baru itu, kita itu sudah banyak menghabiskan biaya, mungkin untuk tempat, untuk membeli apa dan sebagainya, untuk mempersiapkan. Makanya di sini kita harus unggul dalam biaya di sini. Terus loyalitas pelanggan. Nah, kita juga harus bisa membangun loyalitas pelanggan. Ketika ada yang beli, bagaimana kita misalkan tanggapannya, kemudian misalkan kita perilaku kita, ya, etika kita dalam berjualan seperti apa. Nah, itu mungkin bisa meningkatkan loyalitas pelanggan gitu ya. Kita sebagai pembeli, ketika kita berjumpa dengan penjual yang ramah, yang sopan, kita merasa nyaman. Ya, merasa nyaman seperti itu. Beda halnya ketika kita membeli sesuatu terus penjualnya jutek misalkan. Itu pasti berbeda. Nah, maka di sini kita harus bisa membangun loyalitas pelanggan. Kebutuhan kapital. Nah, maksudnya kebutuhan kapital di sini kita tuh harus siap ketika ada permintaan yang banyak. Kemudian akses distribusi. Nah,
ketika kita ingin membuka suatu usaha, pendatang baru, kita harus siap. Kita mendapatkan bahan bakunya dari mana, nah itu sudah harus dipersiapkan sih. Yaitu tentang ancaman dari pendatang baru. Baik, selanjutnya di sini ada ancaman dari produk pengganti. Produk pengganti mempunyai daya tarik dari harga, kuantitas, dan kualitas yang mengakibatkan pelanggan berpindah. Nah, ancaman selanjutnya itu datang dari adanya produk pengganti di sini. Ya. Ancaman dari produk pengganti disebabkan oleh mudahnya pelanggan untuk pindah ke produk pengganti tersebut. Nah, contoh produk pengganti itu ini. Komputer dengan laptop. Maksudnya apa? Dulu orang banyak yang membeli komputer, tapi sekarang banyak orang yang beli laptop. Begitupun ini, handphone dengan smartphone. Dulu orang banyak membeli handphone, tapi sekarang orang banyak membeli smartphone. Nah, ini salah satu contoh dari produk pengganti. Ya, jadi produk pengganti ini maksudnya produk yang sejenis gitu ya. Cuman yang harus diperhatikan adalah, nah ini, biasanya produk pengganti itu identik dengan 3 hal ini. Ada harga, kuantitas, dan kualitas. Nah, ya, itu tentang ancaman dari produk pengganti. Selanjutnya yaitu kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Di sini. Pemasok memiliki kekuatan tawar ketika terjadi ketergantungan pasokan. Nah, ketika kita mempunyai distributor, ya, dan kita sangat tergantung pada distributor tersebut, itu pasti lama-kelamaan distributor tersebut mungkin melakukan tawar-menawar terkait produk yang dijualnya. Nah, itu ya. Bahkan ancaman serius bisa terjadi ketika pemasok berintegrasi ke arah industri pembeli. Nah, ini yang sangat berbahaya itu ini. Yaitu ketika pemasok yang justru memasok bahan baku kita, gitu ya, justru dia itu malah beralih seperti bisnis kita di sini. Nah, itu yang sangat berbahaya. Nah, misalnya contohnya ini, produsen pakaian memilih untuk membuka toko pakaian sendiri sehingga menjadi ancaman bagi toko pakaian yang lain, terutama bagi toko yang dulu membeli pakaian dari produsen tersebut. Nah, ini ya, jadi hati-hati di sini. Ya, rekan-rekan jangan terlalu mengekspos terkait data usaha kita, baik itu kepada pelanggan, baik itu kepada distributor gitu ya. Karena apa? Karena ditakutkan terjadi hal ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Pembeli memiliki kekuatan tawar jika apa? Nah, jika ini jumlah pelanggan dengan pembelian besar sedikit. Jadi maksudnya gini, jadi seolah usaha yang kita lakukan itu jarang sekali ada pelanggan yang membeli banyak. Ya, ada juga yang membeli sedikit gitu maksudnya. Jadi sehingga karena mungkin usaha kita tidak terlalu laku misalkan ya. Jadi ketika ada pembeli dengan pembelian sedikit dan dia melakukan penawaran, nah kita akan sulit di sini. Pertama gini, kalau misalnya kita tawaran tersebut tidak diterima, mungkin pembeli tersebut akan membeli produk yang lain. Nah, sedangkan di sini kondisinya produk yang kita jual itu belum ada yang membeli. Nah, itu muncullah daya tawar yang mengakibatkan mungkin terjadinya deal penawaran di sini. Prosentase pembelian pelanggan besar. Nah, biasanya dia itu suka melakukan penawaran. Ya, karena membeli besar ya tolonglah dikasih diskon ataupun potongan gitu ya. Seperti itu banyak sekali. Dengan adanya penawaran tersebut, otomatis apa? Yaitu akan sedikitnya ya mungkin mengurangi keuntungan kita. Pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, serta harga yang murah. Di mana hal ini mendorong persaingan antar perusahaan dalam suatu industri. Nah, makanya di sini ya, bagaimana caranya kita itu membangun loyalitas pelanggan, tetap loyal dan mengantisipasi adanya penawaran di sini. Baik, di sini yang terakhir adalah bagaimana infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil dan menengah. Jadi ini muncul pertanyaan, bagaimana sih infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil dan menengah itu gitu ya. Nah, ini ada 5 hal. Pertama, bangun websitenya sebagai identitas digital. Buat sistemnya untuk mengelola proses bisnis. Yang ketiga, tentukan produk
mana yang kita unggulkan dalam bisnis ini gitu ya. Kemudian yang keempat, kenalkan produk Anda. Maksudnya kita kenalkan produk kita baik di media sosial atau media yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kelima, raih keuntungan. Nah, jadi 5 hal ini harus kita lakukan ketika kita berbicara tentang infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil dan menengah. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, dan alhamdulillah tidak ada tugas pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga video singkat ini bisa memberikan pengetahuan buat rekan-rekan tentang infrastruktur e-bisnis. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.